Oke, selamat datang kembali ya di sesi eksplorasi kita. Ya, halo. Nah, hari ini kita mau bahas sumber yang menarik nih dari buku Surrounded by Idiots. Fokusnya ke tipe perilaku manusia. Betul, buku itu kan pakai sistem warna ya. Merah, kuning, hijau, biru. Yah, dan kita mau dalami satu tipe spesifik, si merah. Si dominan ya. Persis. Anda pasti pernah ketemu orang kayak gini kan? Yang kelihatan selalu paling depan, cepat, ambisius. Pokoknya pengen pegang kendali. Kayak tokoh Stur di buku itu ya. Pengusaha yang ngerasa dikelilingi idiot karena orang lain nggak kayak dia. Nah, itu dia contohnya. Ya, buku itu mengklasifikasikan merah ini sebagai pemimpin alami gitu. Sering disebut alfa. Penuh gairah, energinya besar. Fokusnya ke tujuan banget ya kayaknya. Banget. Oke, jadi misi kita sekarang nih mau coba bongkar si merah ini. Gimana ngenalinnya? Apa sih yang bikin mereka gitu? Terus yang penting, gimana cara interaksi yang pas biar ya nggak salah langkah atau malah menghalangi jalan mereka? Betul, biar lebih efektif komunikasinya. Yuk kita mulai. Jadi ciri paling kelihatan dari si merah ini apa dong? Sumber kita ini nunjukin kalau dorongan mereka ke hasil itu wah, luar biasa kuat. Ambisius banget, kompetitif, pokoknya pengen menang. Hasil ya kuncinya. Iya, motivasi utamanya itu capai target. Secepat mungkin, seefisien mungkin. Buat mereka waktu itu wah berharga banget, nggak boleh kebuang sia-sia. Jadi ingat contoh CEO yang main bola di acara kantor itu. Mainnya serius banget kayak final Piala Dunia. Hahaha, iya, itu tipikal merah banget. Buat mereka itu bukan sekedar main-main. Itu ya kompetisi, ada menang kalahnya. Bahkan di situasi santai ya. Tepat. Hampir semua hal bisa jadi ajang pembuktian buat mereka. Terus, soal kecepatan, mereka ambil keputusan cepet banget. Nggak pakai lama mikir gitu ya. Seringnya gitu, berdasarkan insting sama info inti aja. Nggak suka bertele-tele. Makanya, sabar, itu bukan poin kuat mereka. Nunggu atau ngobrolin yang nggak relevan sama tujuan, itu wah, buang-buang waktu. Oke, jadi cepat, kompetitif, terus gaya komunikasinya gimana? Katanya khas juga ya, blak-blakan gitu. Bener, mereka itu ngomongnya cenderung langsung, to the point. Nggak banyak filter atau ya basa-basi lah. Itu bagusnya kita jadi tahu persis maunya apa ya. Iya, bisa dianggap jujur sama sebagian orang, tapi ya gitu, buat yang lain gaya ini bisa kerasa agak kasar, mungkin agresif, atau kayak gak mikirin perasaan orang. Padahal niatnya mungkin bukan nyakitin. Seringnya sih gitu, prioritas mereka itu efisiensi komunikasi. Biar cepet kelar, cepet jalan. Sumbernya juga bilang mereka pengambil risiko ya, nggak takut tantangan, penggerak gitu. Betul, mereka ini tipe yang mendorong maju. Kayak contoh Bjorn itu kan, cari celah efisiensi terus, meskipun kadang ya nyerempet aturan dikit, kayak nyetir di jalur bus. Atau Elizabeth yang presentasi data salah, tapi pede banget sampai orang percaya. Nah, itu dia. Keyakinan diri mereka itu kuat banget, kelihatan. Itu sisi positifnya ya. Tapi ada sisi lainnya juga kan, yang tadi disinggung, persepsi negatif. Iya, kebutuhan buat kontrol yang kuat, terus nggak sabaran, gaya bicara langsung tadi, itu bisa bikin mereka kelihatan arogan atau suka ngatur, nggak peka. Dorongan buat menangnya itu kadang bikin nggak sengaja nginjak kaki orang lain gitu ya. Bisa jadi, fokus ke hasil kadang bikin proses atau perasaan orang lain jadi ya terabaikan. Oke, jadi kita udah mulai kebayang nih ciri-cirinya. Sekarang bagian pentingnya, gimana cara interaksi sama tipe dominan ini biar lebih mulus, biar nggak mancing konflik gitu sama gaya mereka yang direct banget. Kuncinya, ikutin gaya mereka, langsung ke intinya. Sumber menyarankan gitu. Hindari ngobrol ngalor ngidul di awal yang nggak relevan sama topik utama. Jadi langsung aja, saya mau bicara soal X, tujuannya Y, gitu. Kurang lebih gitu. Sampaikan tujuan Anda jelas, fokus ke hasil atau tugasnya. Mereka itu menghargai efisiensi waktu. Tunjukin kita juga hargain waktu mereka. Nah, kalau ada beda pendapat atau argumen, gimana? Mundur aja kayaknya bukan opsi ya. Justru, jangan gampang mundur. Kalau terlalu gampang nyerah pas ada konflik atau ditantang, Anda malah bisa kehilangan respek di mata mereka. Oh gitu ya? Iya, mereka mungkin dominan, tapi mereka itu hargain orang yang kompeten, yang punya pendirian, dan bisa mempertahankan argumennya pakai data atau fakta. Jadi kita harus siap data ya.
Penting. Tunjukkan persiapan Anda, hadapi diskusinya pakai logika, fakta, jangan baperan atau emosional. Siap-siap aja mungkin debatnya agak intens, tapi jangan kepancing. Wah, menarik. Jadi meskipun alfa, mereka malah respek sama orang yang nggak jiper dan bisa ngimbangin secara argumen. Bisa dibilang begitu. Terus kalau Anda butuh masukan dari mereka nih. Nah, gimana tuh? Katanya hati-hati sama apa yang diminta ya. Iya, kalau Anda minta feedback jujur dari si merah, ya siap-siap aja dapatnya tanpa filter sama sekali. Langsung gitu ya? Langsung, mereka bakal kasih penilaian direct, fokus ke apa yang menurut mereka salah atau kurang, seringnya tanpa dibungkus pemanis. Jadi jangan kaget kalau kritiknya nusuk atau ya brutal kedengerannya. Wah, oke. Buat mereka itu efisien dan jujur berarti ya. Betul. Terus sebaliknya nih, kalau kita yang mau kasih kritik ke si merah, perlu dibungkus hati-hati nggak? Sumbernya nyaranin pendekatannya mirip. Sampaikan langsung, spesifik, terus basisnya fakta. Hindari kritik yang sifatnya personal atau nyerong emosi. Fokus ke perilaku atau tindakan dan nampaknya gitu. Tepat. Misalnya, strategi X kemarin nggak capai target karena Y. Ini datanya menunjukkan begini. Siap-siap aja mereka mungkin bakal bela diri atau ngajak debat. Yang penting kita tetap tenang dan pegang fakta kita ya, jangan dibawa personal. Kuncinya di situ. Tetap tenang, fokus ke fakta. Baiklah, baiklah. Jadi kalau dirangkum nih, si merah ini individu yang energinya gede banget, fokusnya ke tujuan, cepet ambil keputusan, ya pemimpin alami yang dominan lah ya. Bener. Kekuatan mereka buat dorong hasil itu bisa luar biasa memang, tapi ya itu, gaya mereka yang direct, kompetitif, bisa jadi tantangan buat orang lain. Jadi kuncinya memahami motivasi mereka ya. Iya, pahami kalau motivasi utama mereka itu seringnya bukan niat jelek, tapi dorongan kuat buat efisien, buat kontrol, dan buat menang. Itu bisa bantu kita banget buat navigasi interaksi. Jadi bukan soal mengubah mereka, tapi lebih ke kita nyesuaiin pendekatan ya. Persis, biar komunikasi lebih efektif, gesekan bisa dikurangin. Kenali gaya mereka, terus main di lapangan yang sama. Fokus ke fakta, hasil, tujuan. Oke, ini jadi bahan refleksi menarik nih buat Anda para pendengar. Dengan pemahaman soal si merah yang dominan ini, gimana Anda bisa pakai pengetahuan ini di interaksi sehari-hari? Mungkin di kerjaan atau di rumah? Ya, gimana caranya biar bisa komunikasi lebih efektif, tanpa merasa terintimidasi, atau malah kehilangan diri sendiri pas hadapin gaya mereka yang kuat itu. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.